Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, medianya masyarakat Kabupaten Berau. Salam Berau sehat, hijau sejahtera warganya. Jumpa lagi di medianya masyarakat, perlu warga, khususnya warga Kabupaten Berau. Untuk hal ini kita ke materi yang mengulas yang sebelumnya. Ini tambahan dari beberapa warga juga. Nah, ada request dari beberapa warga untuk meminta, khususnya masalah hutan kota ini, untuk diulas kembali ini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita, Pak Hendra. Apa kabar hari ini, Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Hendra, ini menyikapi ini masukan dan permintaan dari beberapa warga kita yang menanyakan dan menghimbau kelestarian hutan kota khususnya di Kabupaten Berau yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Nah, ini ada beberapa warga yang langsung menghubungi saya meminta ini diulas kembali. Dia menyampaikan ke saya untuk menghadirkan Pak Hendra kembali bahwa ini ada indikasi. Nah, ada indikasi nih Pak Hendra. Ada indikasi, ini indikasi masih Pak, belum terjadi. Nah, indikasi ini bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi nih Pak Hendra. Karena fakta lapangan kan kita belum punya ini. Yang jelas penyampaian warga kita tetap tampung karena ini adalah salah satu aspirasi, ya, untuk menyampaikan unek-unek warga kita bahwa, bahwa telah terjadi. Nah, ini kebenarannya patut di cross check. Kita juga tidak menerima informasi begitu saja, Pak Hendra. Kita harus ada cross check juga bahwa ada yang berusaha untuk menjamah. Nah, begini Pak Hendra, indikasi menjamah atau indikasi telah terjadi ini kan masih raba-raba. Kalau kita bilang masih abu-abu ini Pak. Nah, ini saya mau pertanyakan ke Pak Hendra ini mengenai hal ini. Pak Hendra, ini kan hutan kota ini kan sudah lama ada di Kabupaten Berau, bukan baru kemarin sore. Betul. Iya kan? Atau baru bulan kemarin, tidak. Ini sudah bertahun-tahun ini. Bahkan ini sudah menjadi, kalau saya bilang, ciri khasnya lah, sudah memasuki di wilayah Kabupaten Berau. Setelah dari Labanan kita akan temukan Mayang Mangurai, dan setelah Mayang Mangurai kita temukan Tangap yang dimaksud hutan kota tersebut. Nah, ada satu poin ini Pak Hendra yang menggelitik saya nih dari beberapa warga kita. Apa bisa hutan kota itu dipertahankan? Ini pertanyaan warga nih. Dipertahankan karena menurut beberapa warga kita, ini menurut masih juga abu-abu, bahwa ada indikasi oknum, kita bicara oknum yang ingin, ini Pak Hendra, yang ingin, entah ingin apa di sana sih kurang tahu masih. Nah, mungkin Pak Hendra bisa menyabarkan ini, minimal sedikit memberikan gambaran. Menurut warga tersebut yang ingin menjamah, apa yang mau dijamah di sana Pak Hendra? Silakan Pak Hendra. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Berau khususnya untuk bersama-sama kita mengawal, memonitoring hutan kota Tangap sehingga kelestariannya tetap terjaga. Betul. Untuk dapat tetap menjaga kelestariannya dan terpeliharanya pohon-pohon yang ada sebagai sumber tanaman yang ada di sana, itu marilah kita bersama-sama, dan saya selaku Ketua Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga
kelestarian pepohonan yang sudah tumbuh beberapa tahun yang lalu dan sudah dipelihara di hutan Kota Tangap maupun di lokasi areal bumi perkemahan Mayang Mangurai. Untuk apa kita semua melakukan hal ini? Agar kedepannya kelestarian dan hijaunya kota kita dapat semakin baik, yang menjadi dasar destinasi pariwisata khususnya di Kabupaten Berau daerah perkotaan. Kalau kita ke atasnya lagi, ada beberapa destinasi yang telah kita ketahui, di mana untuk daerah perkotaan itu adanya destinasi hutan Kota Tangap, hutan lindung, Ya. bahkan di daerah pesisir banyak sekali ekon-ekon wisata alam bagian laut, wisata alam laut ataupun wisata perikanannya. Jadi banyak sekali yang harus tetap kita jaga kelestariannya. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan bantuan dan dari seluruh masyarakat agar dapat menjaga apa yang sudah menjadi ketetapan di daerah Kabupaten Berau ini dan ditetapkan, seperti hutan Kota Tangap yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 183 tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang hutan Kota Berau. Oke, Pak Hendra, ini sudah sangat jelas lagi, betul-betul sangat jelaslah untuk kita pahami bersama. Seharusnya memang hutan kota itu nggak boleh dijamah, apalagi sampai terjamah. Benar. Apalagi kalau pelakunya oknum-oknum. Nah ini ya harapan saya juga instansi terkait yang bisa memonitoring ini ya. Kami juga memohon ini, saya atas nama masyarakat juga dan sebagai masyarakat juga mengharap apabila ada yang menjamah, tolonglah instansi yang terkait supaya memberikan perhatian khususlah terhadap hutan kota kita, karena hutan kota kita itu sebenarnya yang ada di Tangap itu sudah menjadi ciri khas sebenarnya. Kalau saya boleh bilang itu ikonnya Berau juga ya. Sepatutnya lah kita menjaga sebagai warga, apalagi yang kita tahu di sana itu bukan hanya satu jenis pohon kayu. Betul. Ada banyak jenis pohon kayu, dan ini betul-betul sulit, kalau sampai tidak ada sulit untuk mengembalikan lagi. Karena apa? Di satu lokasi atau di satu daerah dengan tanaman yang berbagai jenis itu susah didapat. Betul. Prosesnya lama. Kalau toh mau mengulang atau mau memindahkan lama. Nah, dari sisi inilah. Dan memang itu juga peruntukannya untuk hutan kota, bukan untuk apa-apa atau untuk yang lain-lainnya. Tapi terima kasih atas penjelasannya Pak Hendra. Berarti ini sudah cukuplah mewakili sebenarnya bahwa yang barusan Pak Hendra sampaikan memang ini menjadi kewajiban bukan hanya instansi terkait, tapi ya warganya juga. Betul. Kepedulian dari warga setempat, khususnya Kabupaten Berau. Nah, dalam hal ini mengenai hutan kota supaya tetap terjaga kelestariannya. Nah, kesimpulan terakhir Pak Hendra mengenai hutan kota. Kalau menurut Pak Hendra, hutan kota ini untuk kedepannya nih, untuk kedepannya, apakah layak dijadikan sumber? Nih kita bicara SDM-nya lagi nih untuk ke masyarakat, ya kan? Meningkatkan. Ada ndak indikasi untuk merubah minimal perekonomian warga sekitar hutan Tangap atau hutan kota? Silakan Pak Hendra.
kalau mengenai hal itu sudah sangat-sangat kita dapat katakan bahwa sangat berdampak positif terhadap adanya hutan kota tersebut, yang dapat berdampak terhadap sosial dalam artian tentang kemasyarakatannya, menambah perekonomian di masyarakat, di mana di saat dia menjadi destinasi hutan kota wisata, otomatis wisatawan dalam daerah maupun luar daerah akan memanfaatkan untuk melakukan wisata ke sana sebagai refreshing. Betul. Di mana di saat mereka melakukan refreshing, otomatis para warga masyarakat sekitar atau bibir daripada daerah hutan kota Tangap tersebut akan terbantu dengan cara mungkin berjualan. Berjualan otomatis akan menunjang UMKM-nya. Jadi banyak sekali ya daerah-daerah yang disinggahin ataupun dilalui, pasti para wisatawan itu akan singgah mungkin untuk berbelanja. Otomatis siklusnya akan menambah perekonomian dari warga masyarakat setempat. Oke, Pak Indra, itu sudah kita tangkap. Memang dari awal kita udah dapat masukan dari beberapa warga juga. Dulunya ada beberapa warga yang berjualan di depan itu. Betul. Di depan mau masuk ke gerbang Tangap, mereka dulu pernah buka kios-kios kecil, setiap hari Minggu berjualan. Nah, beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi. Ya otomatis mereka dulu yang punya kesempatan berjualan di sana, ya sampai hari ini sudah tidak ada kesempatan itu lagi. Maksudnya kesempatannya udah hilang. Betul. Karena itu tadi kembali lagi bahwa ada indikasi. Nah itu. Ya. Jadi dari sejak itulah ini vakum, tidak ada pengelolaan, tidak ada perawatan. Nah ini kembali. Bagaimana menimbulkan ini? Mungkin saja bisa nggak para warga? Mungkin inisiatif warga. Mungkin dari satu kelompok warga yang ada di wilayah tersebut, mungkin ada niat atau ada etikat untuk melakukan perawatan, misalkan bersih-bersih, untuk membuka jalur itu lagi supaya aman dilalui. Diperbolehkan enggak warga, Pak Hendra? Silakan. Ya. Selama kita mengadakan koordinasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga memberikan instruksi terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, saya rasa kenapa tidak kita lakukan hal itu bersama-sama. Jadi apa yang udah terlihat di sana otomatis jangan diganggu-ganggu ataupun diadakan pembongkaran. Nah, sementara yang sudah terjamah, otomatis paling tidak kita mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah kita maupun pemerintah provinsi dan pusat untuk dapat segera memperbaikinya. Berarti ini ada indikasi kerusakan ini yang ada di dalamnya. Benar sekali ada indikasi kerusakan tersebut. Kenapa? Karena yang dulunya terlihat sepanjang jalan itu hijau, Ya. Sekarang terlihat kesannya itu gundul melompong ke dalam. Berarti pinggir ada semak belukar, di dalam kering kerontang, begitu maksudnya Pak Hendra? Benar sekali. Makanya itu kita coba di sini kita menghimbau kepada seluruh pemerintah baik pusat, daerah maupun provinsi beserta masyarakat Kabupaten Berau untuk bersama-sama, sekali lagi kita bersama-sama kita memperbaiki atau tetap memelihara dan melestarikan hutan kota Tangap ini. Oke Pak Hendra, kita sudah bisa menangkap hal ini dan ini juga sudah tersalurkan ya. Mudah-mudahan saja warga kita menyimak. Amin. Dan kita juga tetap berharap dukungan warga kita khususnya Kabupaten Berau untuk tetap mendukung channel ini, tetap like, share, dan komen itu supaya channel ini bisa tetap berjalan terus seperti apa yang kita harapkan bersama. Amin. Oke, untuk sesi yang ini
atau season 2 kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih untuk para pemirsa warga Kabupaten Berau. Saya menghimbau kembali bahwa apa yang barusan disampaikan Pak Hendra tadi adalah hal-hal yang positif. Jadi di sini tidak ada anarkis, ya, tidak ada arahan untuk mengarah ke yang negatif. Ini patut kita sampaikan supaya jangan sampai timbul opini-opini di masyarakat bahwa hal ini mengajak. Sebenarnya bukan mengajak, Pak. Ini kewajiban sebenarnya. Menurut undang-undang ini kewajiban. Jadi warga atau masyarakat itu berhak juga, punya hak juga di sana. Berarti tidak melanggar aturan dong kalau begitu, ya kan? Betul. Nah, mungkin dalam hal ini cukup. Kita akan jumpa di season ketiga. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Hendra Babali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.